Ia sangat menikmati wajah cantik itu yang tidak bosan dipandang mata. Ia sama sekali tidak tahu apapun tentang masa lalu Dara. Bahkan dalam waktu 6 bulan, perempuan itu sudah dinikahi 3 pria sekaligus, Ivan, Rudy, dan Alvin. Dara pun tidak membeberkan masa lalunya, karena ia tidak mau membuat Alvin berpikiran aneh-aneh tentangnya. Tapi Mas, kita resepsi di sini kan? Iya Dara, yang penting kamu bahagia. Ya udah Mas, diminum dulu tehnya. Keburu dingin nanti gak enak. Ucap Dara dengan menyunggingkan senyumnya. Kemudian mereka bertiga menikmati teh hangat itu, sehangat perasaan Alvin ke Dara. Pagi yang begitu indah, sang fajar menampakkan dirinya lewat celah-celah jendela kamar Dara, yang menjadi saksi bisu hilangnya 2 lelaki yang mencintai wanita yang sama. Mencintai tidak sepenuhnya memakai perasaan. Kadang logika juga perlu, supaya kita bisa melihat dan menilai mana yang baik dan tidak, agar kita tidak jatuh di tangan orang yang salah. Bu Nancy, ada apa ya di rumah Bu Surti? Kok kayaknya rame gitu? Bu, dengar-dengar sih Dara mau nikah lagi, Bu. Lah, Dara kok gitu ya? Masa iya dia gak memikirkan perasaan si Rudy? Iya ya, padahal kan Rudy baru 2 bulan perginya. Entah pergi kemana anak itu. Kalau aku yang jadi orang tua Rudy, udah kutuntut si Dara. Iya Bu, tapi masalahnya gak ada bukti kalau si Ivan suami pertamanya pasti pulang ke kota. Ini Rudy kemana ya? Kan kampung sebelah. Ya udah Bu, kita pulang saja yuk. Obrolan ibu-ibu di kampung itu. Sementara Dara kini telah berbahagia. Ia telah resmi menjadi istri Alvin. Senyum kebahagiaan terlukis jelas di lengkungan bibir tipisnya. Ia selalu menggandeng tangan Alvin. Alvin pun merasakan hal yang sama. Dalam waktu 6 bulan, perempuan itu telah dinikahi 3 orang. Alvin tidak tahu menau perihal masa lalu Dara. Karena apapun baginya, yang terpenting ia bisa bersanding dengan Dara. Semua karena cinta. Lagi-lagi cinta. Malam ini Bu Surti begitu terjaga. Ia mengawasi pergerakan kedua pengantin baru itu. Ia sudah bertekad akan mengawasi sampai hari ke-7 pernikahan mereka. Karena di hari ke-7 itu biasanya suami Dara akan menghilang. Ia harus menjawab semua pertanyaannya selama 6 bulan ini. Karena Dara tidak pernah memberikan jawaban yang benar terkait kesalahan apa yang Dara lakukan, sehingga suami pertama dan keduanya pergi meninggalkan anaknya itu. Ia terus mengawasi dan berdiri di depan pintu kamar Dara dan memasang telinganya di daun pintu itu. Bukan maksud ia menguping, ia hanya ingin memastikan kalau mereka baik-baik saja. Hingga pagi menjelang, namun tidak ada tanda-tanda keanehan dari dalam kamar itu. Malam pertama, Dara dan Alvin terlihat normal seperti kebanyakan orang. Ia pun tidak berhenti sampai di situ. Ia harus memastikan sampai hari ke-7. Sayang, ini sudah pagi loh, Mas capek. Mas kok gitu sih? Masa begitu saja udah capek? Sungguh sayang, Mas capek banget. Mas sama saja kayak siapa? Mas, aku mau mandi. Mas istirahat saja dulu ya. Oh ya udah sayang, Mas mau istirahat sebentar. Nanti banguninnya. Tutur Alvin kembali membaringkan tubuhnya di ranjang yang menjadi saksi cinta semalam dengan Dara. Bu Surti sudah selesai menyiapkan sarapan dan ia menata semua masakannya itu di atas meja. Lalu ia menunggu Dara dan menantunya keluar kamar. Lama ia memandangi pintu kamar itu, namun belum ada tanda-tanda orang yang akan membukanya. Karena lama menunggu Dara dan Alvin, ia berniat menyusul mereka di kamar. Sesampainya di depan pintu kamar itu, samar-samar mendengar Dara berbicara sendiri. Yang ia tangkap dari pembicaraan Dara. Kalau kamu tidak bisa memenuhi kebutuhanku dengan baik, kamu akan bernasib sama dengan mereka.
Setelah mendengar penuturan Dara, Bu Surti memastikan ia tak salah dengar. Kemudian ia mengetuk pintu kamar itu. Dak, 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 dak. Dak, 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 dak. Tak lama Dara membuka pintunya. Ia menatap ibunya dengan perasaan gelisah. Dara, suami kamu mana? Masih tidur, Bu. Aku lupa bangunin. Tadi kamu bicara sama siapa? Kalau suami kamu masih tidur? Aduh, memangnya Ibu dengar aku berbicara apa ya? Gawat kalau sampai Ibu mendengarnya. Memangnya Ibu mendengar aku berbicara apa? Iya, Ibu mendengarnya dengan jelas. Bangunkan suami kamu. Kita sarapan dulu. Ucap Ibu Surti, kemudian melangkah kembali ke meja makan. Dua orang sekaligus. Santapan kali ini tak peduli dia siapa. Dara membatin, kemudian membangunkan Alvin yang masih terlelap. Selepas mereka sarapan, Alvin bangkit dari duduknya. Ia pamit mau membeli sesuatu di warung di kampung sebelah. Dara hanya mengangguk dan memilih tidak ikut. Di perjalanan pulang, Alvin bertemu dengan sejumlah ibu-ibu yang baru pulang dari ladang. Kemudian mereka memperhatikan Alvin dan menyuruh Alvin memberhentikan motornya. Alvin pun nurut, kemudian ia turun dari motor dan menghampiri ibu-ibu itu. Maaf ibu-ibu, ada apa ya? Kamu suami barunya si Dara kan? Iya Bu, saya suami Dara. Memangnya kenapa ya Bu? Memangnya kamu gak takut toh menikah sama Dara? Maksudnya takut? Gimana ya Bu? Saya gak ngerti. Lah, memangnya kamu gak tahu tentang si Dara itu? Dia kan sudah 3 kali menikah loh. Jelasnya ibu-ibu itu lagi. Sementara ibu-ibu yang lain, mereka hanya mengangguk. Suami pertama dan keduanya itu loh, dia menghilang. Hilangnya juga sama loh, di hari ke-7 pernikahan mereka. Takutnya kamu juga ikut hilang. Iya mas, kamu harus hati-hati. Hati-hati saja. Kamu pulang dulu. Timpal ibu yang lainnya. Lalu kemudian mereka lanjut pulang meninggalkan Alvin dalam kebingungan. Maksud mereka apa ya? Masa iya begitu? Alvin berbicara sendiri. Kemudian ia menaiki motornya kembali dan menuju pulang ke rumah istrinya. Ia tidak mengerti apa maksud dari ibu-ibu tadi. Setibanya di rumah istrinya, ia memarkir motornya tepat di halaman rumah. Lalu ia masuk ke dalam. Terlihat Bu Surti menghampirinya dengan langkah yang tergesa-gesa. Disusul Dara yang gelagatnya aneh. Kemudian Alvin memperhatikan telinganya Ibu Surti. Sepertinya ada sayatan di telinganya. Telinga ibu kenapa ya? Kok ada darahnya gitu? Alvin memincingkan matanya sembari memperhatikan luka di telinga Ibu Surti lekat-lekat. Ini mas, tadi ibu terjatuh, iya kan Bu? Dara yang menjawabnya dan melotot ke arah ibunya. Iya nak, ibu masuk dulu ya. Jawaban Bu Surti itu sangat aneh. Kemudian Bu Surti berjalan masuk ke dalam rumah menuju kamarnya. Ada apa ya dengan telinga ibu? Masa iya dia terjatuh? Nantilah aku akan menyelidikinya. Mulai sekarang aku harus hati-hati nih. Bukan ia berburu sangka pada istrinya, tapi ia juga yakin perkataan sejumlah ibu-ibu tadi tidak mungkin asal. Pasti ada sesuatu yang memang tidak diketahuinya. Kita beralih ke sudut pandang Bu Surti. Setelah Alvin pergi ke warung di kampung sebelah, aku berniat menyusul Dara ke kamarnya karena ada yang mau aku tanyakan. Setibanya di depan kamar itu, aku menengok ke dalam. Ternyata Dara tidak ada di dalam dan pintunya terbuka lebar. Karena penasaran, aku melangkah masuk ke kamar itu. Karena tempo hari aku kedapatan sama Dara ketika hendak membuka lemari pakaiannya. Pelan-pelan aku membuka pintu lemari itu, sambil celingak-celinguk takut ketahuan oleh Dara. Karena aku membuka pintu lemari ini,
Ketika aku sudah membukanya, aku menutup mulutku tidak percaya. Aku kaget setengah mati dengan apa yang aku lihat. Aku kembali menutup lemari itu dan berlari ke kamar mandi, memuntahkan semua isi perutku. Aku muntah-muntah berulang kali, sampai isi perutku tidak tersisa. Setelah selesai muntah, aku melangkah masuk ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamarku ada darah yang sudah berdiri membelakangiku. Aku pun menepuk pundaknya dan dia menoleh dengan mata yang merah dan melotot. Di tangannya ada sebilah pisau yang tajam tak main-main. Kemudian ia menodongkan pisau itu ke arahku. Aku berjalan mundur beberapa langkah hingga tubuhku membentur dinding. Dara, kamu mau apa? Tanyaku padanya dengan tubuh gemetar. Ibuku sayang, kan aku sudah bilang jangan masuk kamarku. Apalagi membuka pintu lemari pakaianku, Bu. Dengar gak? Tapi ibu tidak membuka lemari pakaianmu, nak. Jangan bohong, Bu. Atau ibu mau pisau ini melukai ibu? Tanya Dara dengan menekan pisau itu ke dinding. Dara, aku ini ibumu, nak. Sadar, kamu kenapa seperti ini? Ibu, aku tidak peduli ibu adalah ibuku. Yang aku mau, tak ada seorang pun yang tahu tentang isi lemari itu. Mengerti, Bu? Maafkan ibu, nak. Sebab ibu penasaran. Karena dalam lemari itu bau, makanya ibu periksa. Sungguh ibu tidak tahu isi lemari itu apa. Aku tahu, Bu. Ibu tidak perlu menjelaskan lagi. Ucap Dara seperti itu dengan senyum menyeringai. Kemudian ia mengarahkan pisau itu ke telingaku dan menyayatnya tanpa belas kasih. Ia tega melakukan semua itu terhadapku, seorang ibu yang telah membesarkannya. Dara, sakit, Dara. Jangan, ibu mohon, lepaskan ibu, Dara. Itu peringatan buat ibu. Dan awas ya, Bu, kalau sampai ibu mengadu masalah ini ke Alvin. Ucap si Dara, kemudian melangkah keluar dari kamarku. Karena ia mendengar suara motor suaminya sudah masuk ke pekarangan rumah ini. Aku pun ikut melihat keluar, memastikan Alvin yang datang. Dengan tergesa-gesa aku melangkah ke depan dan Dara mengikutiku dari belakang. Akhirnya aku bisa bernafas lega karena Alvin benar-benar sudah pulang. Ingin rasanya aku memberitahukan Alvin tentang rahasia besar ini. Tapi Dara melotot ke arahku seakan ia ingin memakanku hidup-hidup. Alvin pun turun dari motornya, lalu memarkirkan motor itu tepat di halaman rumah. Ia memandang ke arahku dan Dara. Aku rasa ia memperhatikan sayatan di telingaku, karena darahnya terasa menetes. Bu, telinga ibu kenapa? Kok ada darahnya gitu? Alvin bertanya seraya memperhatikan telingaku lekat-lekat. Aku ingin menjawab yang sebenarnya, tapi Dara menjawabnya duluan dan matanya melotot. Ini mas, tadi ibu terjatuh, iya kan, Bu? Dara meminta persetujuanku. Akhirnya aku pun tidak mau banyak bicara. Iya, nak. Ibu masuk dulu ya. Jawabku dan melangkah pergi menuju kamarku. Aku ingin mengobati luka ini karena rasanya begitu perih. Dara benar-benar tega melakukan semua ini terhadapku. Entah setan apa yang merasukinya, hingga tak lagi punya rasa belas kasih sesama manusia. Aku tidak tahu dapat kekuatan dari mana ketika ia berani melakukan semua ini. Sedangkan waktu kecil dulu ia sangat takut kalau aku terluka jika mengiris bawang atau sekedar memarut kelapa. Aku harus cari cara agar aku bisa menyelamatkan Alvin dari Dara. Bisa-bisa ia juga melakukan hal ini pada Alvin. Aku tidak mau hal itu terjadi. Aku menangis dalam kesendirian. Aku membekap mulutku pakai bantal dan menangis sekencang-kencangnya, mengingat Dara yang dulu imut, lucu dan polos, kini berubah menjadi sosok
yang tak kuinginkan sekaligus menakutkan. Ada apa sebenarnya? Apa yang sudah terjadi denganmu? Apa masalah ini berkaitan dengan peristiwa masa lalu? Apakah Dara ini benar-benar anak dari... Hari ini adalah hari ke-7 pernikahan Dara dan Alvin yang ditunggu-tunggu Bu Surti. Karena Dara pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan kepada Rudy dan Ivan yang selama ini hilang tanpa jejak. Banyak yang bertanya-tanya, di mana Rudy dan Ivan pergi? Kenapa mereka tega meninggalkan Dara dikala masih hangat-hangatnya menjadi pasangan pengantin? Namun banyak dari semua pertanyaan itu kini terjawab sudah. Bu Surti menemukan 2 potongan kepala manusia yang wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Meskipun begitu, ia sangat mengenali 2 wajah tersebut. Ia juga menemukan potongan kedua tubuh yang disatukan dalam kantong plastik merah dan diletakkan dalam lemari, berdampingan dengan potongan 2 kepala yang baunya itu sudah sangat busuk. Sedangkan untuk mensiasati agar bau busuknya itu tidak menguar kemana-mana, Dara menutup semua celah dalam lemari itu dengan menggunakan plaster. Lalu dia memberikannya pengawet agar potongan-potongan kepala dan tubuh itu tidak hancur. Ia tidak percaya jika Dara lah yang melakukan semua ini. Namun bukti yang terlihat mengarah pada Dara. Bahkan ia berani melukai Bu Surti, ibunya sendiri, demi menutupi semua perbuatan kejinya. Bu Surti pun akan memantau Alvin. Ia bertekad akan membantu menantunya itu jika di dalam bahaya. Ia melakukan semua itu agar Alvin tidak menjadi korban Dara selanjutnya. Ia juga belum tahu pasti apa motif Dara sesungguhnya, karena Dara sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi dengan baik. Entah kenapa, ia tega membunuh kedua lelaki yang tulus mencintainya. Seketika Bu Surti teringat dengan kematian keempat ibu rumah tangga tersebut. Ia takut kalau sampai kematian mereka ada kaitannya dengan Dara. Bisa-bisa para suami korban mengamuk dan menghabisi Dara serta Bu Surti sendiri. Malam ini ketiga orang itu makan dalam diam. Sesekali Alvin melirik ke arah mertua dan istrinya. Ia tidak mengerti kenapa ibu dan anak itu saling diam. Ia pun berdehem untuk mencairkan suasana. Bu, Dara, ada apa ya? Kok kalian dari tadi diam saja? Tanya Alvin, sembari memperhatikan kedua orang di depannya secara bergantian. Ia berhenti menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, karena menunggu jawaban dari salah satunya. Enggak kok mas, ibu hanya capek. Mungkin lukanya masih sakit. Ucap Dara dengan menatap ibunya penuh arti. Iya nak Alvin, silahkan makan lagi. Jawab Bu Surti, kembali menyuap makanannya. Oh gitu Bu, baiklah Bu. Alvin kemudian meneruskan makannya. Dara menatap keduanya dengan tatapan yang tajam, juga senyum menyeringai menghiasi bibir mungilnya. Setelah mereka selesai makan, Alvin melangkah ke ruang depan. Ia bermaksud menonton televisi, sembari berpikir bagaimana caranya agar ia membuktikan perkataan ibu-ibu yang ditemukannya tempo hari. Sementara Dara menyiapkan segala rencananya. Ia berniat menghabisi suaminya malam ini juga, karena ia tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia menyiapkan semua peralatannya untuk mengeksekusi suaminya sendiri, yang dia sembunyikan di belakang lemari pakaiannya. Setelah itu ia melangkah keluar menuju ruang depan, di mana tempat Alvin menonton televisi. Bu Surti pun tidak berhenti mengawasi Dara dan Alvin. Ia bersembunyi di balik dinding dekat pintu dapur. Ia memperhatikan langkah Dara yang semakin dekat dengan Alvin. Kemudian ia mempertajam pendengarannya. Mas, kita tidur yuk.
Ini udah jam berapa? Mas belum ngantuk sayang. Mas, ayolah. Ayo lagi. Jangan kecewakan aku, Mas. Mas sudah capek sayang. Ucap Alvin dengan nafas yang terengah-engah. Kamu memang sama saja, Mas. Dara bangkit dari tempat tidur, lalu menyambar sebilah pisau yang sudah disiapkannya tadi sebelum ia melakukan penyatuannya dengan Alvin. Sayang, kamu mau ngapain? Tanya Alvin dengan kaget. Sontak ia berdiri dan mundur ke belakang. Alvinku sayang, aku sudah memberikan kamu kesempatan selama 7 hari ini. Namun nyatanya, kamu pun tidak pernah bisa memenuhinya. Ucap Dara lagi dengan memainkan ujung pisau itu. Maksud kamu apa? Mas tidak mengerti. Kamu pasti tahu, Mas, apa yang telah aku rahasiakan semua dari kamu. Biar aku jelaskan. Dara menarik tangan Alvin dan menyuruh membuka lemari pakaiannya. Alvin pun menurut, kemudian membuka lemari itu. Matanya membulat sempurna ketika melihat potongan tubuh dan 2 kepala manusia yang matanya melotot dengan mulut yang terbuka, seperti merasakan kesakitan yang sangat dahsyat di akhir hayat mereka. Ia seketika muntah sejadi-jadinya sampai air matanya ikut keluar. Siapa mereka, Dara? Kamu gak tahu, Alvin. Jawab, Dara. Jawab. Potongan kepala siapa itu? Alvin. Posisi mereka sama sepertimu, Mas. Namun, mereka tak bisa memenuhi kebutuhanku. Sama dengan kamu, Mas. Nasib kamu akan berakhir sama seperti mereka. Ucap Dara seperti itu, lalu mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dan menancapkan pada perutnya Alvin. Namun dengan sigap, Alvin menangkap pisau itu. Kemudian Dara berlari mengambil sebuah gunting besar dan langsung memotong tangan Alvin hingga tangan itu nyaris putus. Alvin pun jatuh terkapar di lantai dan menatap nanar ke arah Dara. Dara pun semakin membabi buta. Ia kembali mengarahkan gunting itu ke perut Alvin. Mati kamu, Mas. Hentikan, Dara. Hentikan. Jangan. Brak! Seketika tubuh istriku ambruk akibat hantaman kayu besar yang dipegang oleh seorang wanita yang tak aku kenal dan dipukulkannya pada punggung istriku. Dara seketika tidak sadarkan diri dan pisau itu, pisau yang ada di tangannya, terlepas tak tentu arah. Sedangkan ibu mertua membantuku berdiri dan menjauh dari Dara, berlari keluar kamar dengan semboyongan karena darah dari lenganku itu merembes tanpa henti. Hingga setiap langkahku ada setitik darah yang jatuh. Alvin, kamu tetap di sini. Pakai kain ini dan lilitkan di tanganmu yang luka. Ibu harus mengamankan Dara dulu. Ibu mertuaku langsung berlalu pergi tanpa menunggu jawabanku. Ia membawaku ke belakang rumah yang dipenuhi dengan rerumputan dan pohon-pohon besar yang terlihat sangat gelap di malam hari. Hanya untuk bersembunyi agar Dara tidak melihat keberadaanku. Kemudian aku mengambil kain yang diberikan ibu mertua tadi. Lalu aku balutkan ke lukaku. Luka di lenganku benar-benar parah hingga nyaris putus. Aku meringis menahan sakit dan perih sembari berjaga. Tidak lama kemudian, ibu mertuaku datang dan menutup diri kami pakai kain hitam. Kemudian wanita tadi datang menyusul ke tempat persembunyian kami. Tangannya sedikit terluka, juga kakinya berdarah. Sedangkan langkah seseorang semakin mendekati tempat persembunyian ini. Aku semakin deg-degan tidak karuan
membayangkan jika itu Dara. Aku ingin bertanya pada ibu, tapi ia menyimpan jari telunjuknya ke bibir. Artinya, ini bukan waktunya berbicara. Srek, srek, srek. Terdengar langkah kaki yang begitu berat, bergesekan dengan pepatahan ranting pohon dan dedaunan kering. Ibu langsung mengajakku berdiri, menjauh dari tempat tadi. Namun, lenganku begitu sakit, sesekali aku merintih. Tahan sakitnya, atau nyawamu melayang. Ucap wanita di sampingku, membuat mulutku terbungkam. Emang siapa, Bu, yang datang? Tanyaku pada ibu, dan tidak menghiraukan wanita di sampingku itu. Jangan bicara dulu. Dara semakin dekat. Jawab ibu setengah berbisik. Mas, ibu, kalian di mana? Jangan harap bisa lolos dariku. Ucap Dara sambil mengibas rumput pakai belati yang panjang dan juga tajam, hingga rumput-rumput itu berjatuhan. Keluar sekarang, atau aku yang mengeluarkan kalian. Ucap Dara lagi. Lalu ia menyalakan senter handphonenya. Aduh, gawat. Bu, gimana ini, Bu? Aku bertanya pada ibu mertuaku dengan suara yang sangat lirih. Kalian lari saja dulu, biar ibu yang menghadapinya. Kalian lari sejauh mungkin lewat ladang sana, terus ke arah samping. Itu nanti tembus ke belakang rumah Pak Kades. Jawab ibu mertuaku menjelaskan dengan berbisik. Tapi, Bu, aku nggak mungkin meninggalkan Ibu sendirian di sini. Dara pasti menyakiti Ibu. Ucapku lagi kepada ibu. Aku tidak mau pergi dengan wanita yang tidak aku ketahui ini. Aku juga takut ibu mertuaku dibunuh oleh Dara, meskipun itu anaknya sendiri. Bukan waktunya berdebat. Pergi atau mati di sini. Ucap wanita yang ada di sampingku lagi dengan tegas. Namun dia sendiri tidak ikut denganku. Dia malah keluar menghadapi Dara. Aku pun berlari menyusuri jalanan yang ditunjukkan ibu mertuaku. Sementara ibu dan wanita itu sedang mengalihkan perhatian Dara. Kamu jangan ikut campur urusan saya, atau kamu akan aku lenyapkan. Ucap Dara dengan lantang, menunjuk perempuan itu pakai belati di tangannya. Aku berhenti melangkah setelah mendengar pernyataan Dara. Apapun yang terjadi, aku harus membantu mereka. Tapi harus dengan apa? Sedangkan lenganku sakitnya sudah tidak tertahankan lagi. Silahkan kalau kamu bisa. Mulut dan rahangmu yang akan aku patahkan. Biadab, kamu sudah menghilangkan 2 orang keluargaku. Jawab wanita itu dengan tatapan sengitnya. Aku pun tidak mengerti entah siapa keluarganya. Dan kenapa ia muncul tiba-tiba dalam keadaan begini. Ia sama sekali tidak takut. Malah ia maju selangkah lagi mendekati Dara. Rasakan ini. Dara mengayunkan belatinya tepat di kepala wanita itu. Namun wanita itu menunduk dengan cepat hingga belati itu mengenai rerumputan. Dara, cukup nak. Ini ibu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ucap ibu mertuaku dengan uraian air mata, seraya berlutut di depan Dara. Sementara aku memandangi mereka tidak jauh, namun aku harus menunduk agar Dara tidak melihatku. Dara mengangkat belati itu kembali dan mengibaskannya tepat pada kaki ibu. Refleks, aku berteriak keras, namun wanita itu dengan sigap menangkap belati tersebut pakai tangannya, hingga tangannya terluka parah. Dia pun membantu ibu berdiri, kemudian membawanya jauh dari jangkauan Dara. Lagi-lagi Dara berlari, menusukkan belati itu tepat di punggung ibu mertuaku, hingga ibu jatuh. Dari pinggangnya keluar darah segar yang mengalir deras. Aku pun keluar dari tempat persembunyianku menghadapi Dara. Hentikan, Dara. Hentikan. Apa kamu bilang, Mas? Hentikan? Bahkan aku belum menceritakan pada ibu apa tujuanku. Dan tidakkah ibu ingat?
Dara melangkah mendekati ibu. Ibu dan wanita itu entah siapa namanya. Mereka bersamaan meringis menahan sakit yang teramat. Katakan padaku, Ibu, apa tujuan Ibu? Tanya Dara kepada ibu yang membuatku tidak mengerti. Sementara wanita yang sedang merobek jaketnya untuk membalut luka di lengannya dan juga di pinggang ibu terlihat menoleh ke arahku. Kalian harus mati. Ucap Dara lantang. Dia hampir saja memotong kepala kedua wanita itu. Namun dengan langkah cepat, aku menarik mereka berlari, menembus gelapnya malam, juga rumput-rumput liar yang begitu tinggi. Nafas kami tersengal-sengal, hingga menghembuskannya saja terasa berat. Rasa sakit, perih, tak lagi kami hiraukan. Yang penting bisa selamat dulu. Kami berlari sudah sangat jauh, hingga langkah kaki yang mengejar kami tidak lagi terdengar. Ketika masih mengatur nafas, aku merasakan ada tangan yang memegang pundakku. Aku membalikan badanku untuk melihat siapakah yang telah memegang pundak ini. Refleks, aku berteriak dan lari tunggang langgang. Aku berlari tidak lagi menghiraukan teriakan ibu dan juga wanita itu. Kemudian mereka menyusulku dengan langkah yang terseok-seok. Alvin, tunggu. Teriak ibu sembari berjalan memegangi pinggangnya yang terluka. Kamu ini kenapa sih, Vin? Kayak lihat setan aja. Gerutu wanita itu dengan menautkan kedua alisnya. Tadi ada potongan tangan yang memegang pundakku. Ucapku dengan bibir bergetar. Belum habis ketakutanku karena dikejar Dara. Namun kini harus berjumpa dengan hal-hal yang mengerikan. Maksud kamu hanya tangan saja? Gak punya badan gitu? Iya, aku kaget, makanya aku lari. Ya udah, Ibu tunggu di sini ya. Aku akan memeriksa ke sana. Mungkin ini pertanda ada sesuatu di hutan ini. Kami ikut saja, Nak. Ucap ibu sembari melirik ke arahku, dan aku mengangguk tanda setuju. Kami pun berjalan saling menopang. Di antara kami, ibu yang paling merasakan sakit karena luka di pinggangnya terus mengeluarkan darah, meskipun telah dibalut kain yang tebal. Sedangkan wanita itu begitu peduli, padahal kami tidak saling kenal. Namanya pun aku belum tahu. Sementara, rembulan sudah mulai menampakkan sinarnya, hingga langkah kaki kami tidak lagi kesulitan. Setibanya di tempat tadi, kami mencari sesuatu yang bisa kami temukan. Seakan-akan di sini ada hal yang akan kami temui. Selang beberapa menit, wanita itu berteriak. Apaan ini? Ia berteriak, namun tangannya mengangkat sebuah kantong plastik yang di dalamnya sudah dipenuhi belatung dan baunya begitu tajam, membuat kami bertiga muntah secara bersamaan. Ia melemparkan kantong itu ke tanah, kemudian mengoreknya pakai patahan kayu. Dengan bantuan sinar rembulan, mata kami membulat melihat isi kantong potongan tubuh manusia yang sudah tidak berbentuk lagi, dengan isi kepala yang sudah berhamburan keluar. Ya Allah, Tante. Ini tante aku. Aku mengenal warna rambut juga cincin di tangannya. Ucap wanita itu dengan memperhatikan sebuah cincin yang masih melingkar di jari manis pada tangan tersebut. Dia menangis meraung-raung. Dalam hati aku bertanya, apakah Dara yang melakukan semua ini? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya padanya. Maaf, memangnya nama Mbak siapa dan dari mana? Aku Helen dari kota sebelah. Tujuan aku ke sini menyusul tanteku. Karena sudah seminggu lebih ia tidak balik ke rumah. Suami tante juga mengira tante itu ke rumah temannya. Tapi setelah aku ke sana, tante tidak ada. Suami tante pun sudah menanyakan tante ke semua temannya, tapi nihil. Akhirnya aku bertekad menyusul
nyusulnya ke sini. Karena sepupu aku itu nikahnya di kampung ini. Kata suami tante, pasti tante ke sini mau cari sepupuku. Jawab wanita itu panjang lebar. Ternyata namanya Helen, dan ia satu kota denganku. Maaf nak Helen, nama sepupu kamu siapa? Sepupuku namanya Ivan, Bu. Jawab Helen disertai tangisan. Raut muka ibu mendadak berubah setelah mendengar jawaban Helen. Seminggu lebihnya itu, hari apa dan tanggal berapa ya Mbak? Tanyaku penasaran, karena aku berusaha mengaitkan semua kejadian ini dengan Dara. Setelah mendengar jawaban Helen, aku beralih memandang ibu. Ibu, suami pertama Dara namanya siapa Bu? Aku tidak peduli lagi dengan luka di lenganku. Aku harus menyelesaikan semuanya. Yang pertama Ivan, yang kedua Rudy. Memangnya Nak Alvin sudah tahu semuanya? Tanya ibu padaku. Sementara Helen nampak kaget mendengar jawaban ibu. Iya Bu, sekarang banyak hal yang penting yang harus aku pikirkan. Cerita ini flashback kembali ke cerita sebelumnya. Mas, kita ketemu di mana? Tanya Dara lewat chat aplikasi miliknya. Kita ketemu di bukit kecil aja, dekat pasar ya. Nanti aku jemput. Gak usah mas, aku juga sudah dekat. Ya udah, Mas tunggu ya. Aku kembali duduk setelah membalas pesannya. Tak lama kemudian, ia kembali mengirim pesan. Aduh, maaf mas, aku harus kembali ke rumah. Ada yang aku lupakan. Ucapnya dengan memberikan emotion pusing. Aku tidak begitu tahu tempat ini, karena baru 2 hari yang lalu aku kesini untuk menemui Dara dan menginap di salah satu kamar di bukit ini. Sudah 2 jam lebih aku menunggu, namun tidak kunjung kembali. Padahal jarak antara rumahnya dengan pasar tidak begitu jauh, bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Aku mondar-mandir menunggu kedatangannya. Kurang lebih 3 jam, akhirnya dia datang juga. Tapi tampilannya sangat berantakan. Bahkan ada noda darah di lengan bajunya. Ia tampak mengusap noda itu pakai tisu. Maaf mas, aku lama karena ada masalah sedikit. Gak apa-apa. Oh iya, lengan baju kamu kenapa? Kok berdarah? Tadi ada orang kecelakaan mas, jadi aku tolongin. Oh ya, di mana? Sudahlah mas, lagian aku gak kenapa-napa kan. Ayo kita ukur dulu bajunya. Jawabnya lebih memilih mengalihkan pembicaraan kami. Setelah itu kami sama-sama ke rumah Dara untuk bertemu dengan ibunya, sekalian meminta restu pada calon ibu mertua. Kita kembali ke ceritanya. Setelah aku mengingat semuanya, aku kembali menatap ibu dan juga Helen. Mereka masih mematung, larut dalam pikiran masing-masing, juga menahan perih akibat sayatan belati. Ibu, sebelum aku ke rumah ibu kan, malamnya aku jalan sama Dara. Kalau boleh tahu, ibu di mana waktu itu? Tanyaku pada ibu yang terlihat menahan sakit. Ibu di rumah nak. Jawab ibu sembari memegangi pinggangnya yang tidak berhenti mengeluarkan darah. Siangnya ibu di mana? Tanya Helen kepada ibu. Seingat ibu di rumah lagi tidur. Tapi sempat ibu mendengar suara ribut-ribut di kamar Dara. Namun ibu lebih memilih tidur, karena percuma ke kamar Dara. Dara tidak pernah mengizinkan ibu masuk sejak ia menikah. Berarti Dara yang telah melakukan semua ini, Bu? Aku juga berpikir seperti itu. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Pasti ada kaitannya. Kata Helen menimpali. Aku harus menghubungi suami tanteku. Ucapnya lagi sembari merogoh kantong celananya. Sial.
handphoneku pasti jatuh di rumah itu. Ucap Helen lagi dengan mengacak rambutnya frustasi. Jadi, sekarang bagaimana, Bu? Kita keluar dari sini dulu. Setelah itu kita selesaikan semuanya. Aku harus kembali ke rumah itu. Aku akan menghabisi wanita iblis itu. Ucap Helen dengan emosi. Jangan sekarang. Dia akan menghabisimu. Karena kamu sedang terluka. Aku melarangnya, tapi ia tetap kekeh mau ke rumah itu. Aku gak peduli. Yang penting aku akan menghabisi wanita iblis itu. Kalau kamu mati, siapa yang akan mengurus semuanya kalau bukan kamu? Helen kembali menatapku dan menunduk lemas, membuang nafas kasar sembari tangannya meraih kantong plastik itu dan menentengnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jauh kami melangkah, namun di depan sana terlihat seperti seseorang yang sedang berdiri seakan menunggu kedatangan kami. Tapi semakin kami mendekatinya, seorang itu tidak lagi terlihat. Perasaan tadi ada orang yang berdiri di sini. Sepertinya dia menunggu kedatangan kita loh. Tapi di mana sekarang dia? Ibu gak lihat apa-apa, Nak. Iya, Bu, sama. Aku juga gak lihat apa-apa. Makanya kamu jangan kebanyakan halu, supaya jalannya lebih cepat. Dih, jutek banget sih. Makin sakit lukaku kalau lama-lama sama kamu. Ucapku sambil memperhatikan lengannya yang luka. Perjalanan mereka kini menembus sampai pagi, dan mereka pun sudah memasuki area perkampungan yang begitu asing bagi mereka. Ketiga orang itu terlihat kecapean, juga rasa lapar dan haus kian mendera ketiganya. Bu, ini kampung apa ya? Tanya Alvin pada Bu Surti. Ibu juga gak tahu, Vin. Barusan ibu masuk sini. Seingat ibu, jalanan yang kita lewati itu tembus di belakang rumah Pak Kades. Tapi kok kesini ya? Jawab Bu Surti dengan heran. Sedangkan Helen nampak terlihat lelah, apalagi di tangan wanita itu memegangi kantong plastik yang berisi potongan anggota tubuh tantenya yang diketahui mertua pertama Dara. Sesekali ia merasa mual, namun terus ditahannya karena itu merupakan barang bukti yang kuat untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan itu. Ya sudah, Bu. Kita istirahat dulu sebentar. Aku lelah, Bu. Ucap Helen dengan menghela nafasnya. Iya, Bu. Aku juga capek dan lapar, Bu. Iya, Ibu terserah kalian saja. Ibu juga capek dan lapar. Pinggang Ibu juga terasa mau patah. Ucap Bu Surti sembari duduk di tanah beralaskan dedaunan kering. Sementara dari kejauhan, nampak seseorang mengamati pergerakan mereka dengan tatapan tajam juga senyum mengerikan. Mereka tidak menyadari itu karena mereka sudah sangat lelah, lapar, dan juga haus. Srek, 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 srek. Suara langkah kaki seseorang bergesekan dengan daun kering, juga patahan ranting kayu yang semakin mendekati mereka. Shh, aku seperti mendengar langkah seseorang. Ucap Helen yang langsung bangkit dari duduknya. Suara apa? Jangan bikin kaget lah. Lenganku makin sakit tau. Ucap Alvin meringis menahan sakit. Terlihat luka itu semakin parah dan mengeluarkan darah kental. Siapa yang ngagetin kamu? Emang aku dengar kok. Aku dan Ibu juga sakit. Ucap Helen. Meskipun dia belum terlalu mengenal Ibu Surti, tapi kedekatan mereka berdua seakan sudah saling mengenal lama. Ketika mereka masih fokus mendengarkan langkah kaki itu, tiga orang itu dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki muda yang mereka tidak kenal. Bahkan Ibu Surti sendiri pun tidak pernah tahu nama kampung ini. Permisi, mau kemana? Dan kenapa luka-luka? Ah, gak apa-apa mas, ini luka biasa kok. Maaf, Nak. Kami mau ke kampung sana, tapi kami nyasar ke sini. Apa kamu tahu jalan menuju ke sana? Jawab Ibu Surti dengan memperhatikan pemuda itu. Iya bu, saya tahu.
Tapi jalan menuju ke sana itu butuh waktu yang lama, Bu. Ungkap pemuda itu dengan menatap Helen, Alvin, juga Ibu Surti. Apa kamu bisa mengantar kami? Oh, tentu. Sebelum saya antar, mari ikut saya ke rumah dulu. Kalian bisa mengobati luka kalian di sana. Jawab pemuda itu sembari mengajak mereka ke rumahnya. Gimana Alvin, Helen? Iya Bu, kebetulan aku haus banget. Iya, Bu. Sekalian kita bisa minum dulu di sana. Bagaimana? Mau tidak? Iya, Mas. Kami ikut. Jawab Alvin yang disertai anggukan dan Helen juga Ibu Surti. Kemudian mereka mengikuti langkah pemuda itu dengan raut wajah penuh harap. Karena mereka sudah sangat lelah. Jalanan yang mereka lewati nampak sepi dan rumah-rumah penduduk di perkampungan itu terlihat tidak berpenghuni. Mungkin bisa dibilang seperti kampung mati karena tidak ada aktivitas warga sekitar. Bu, apa nggak merasa aneh? Bisik Helen yang berjalan beriringan dengan Bu Surti. Jangan membuat penduduk sekitar kini tersinggung. Ungkap pemuda itu seraya membalikan badannya menatap Helen. Seketika, Helen nampak kesulitan menelan salivanya. Karena ia kaget pemuda itu mendengar bisikannya. Shh, jalan saja. Yang penting kita bisa pulang. Sahut Ibu Surti dengan lirih, menyenggol lengan Helen. Sedangkan Alvin menggelengkan kepalanya melihat tingkah Helen. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi, tanpa adanya percakapan dan pemuda itu tidak menoleh lagi kepada mereka. Ia berhenti tepat di depan rumah yang terlihat berantakan dari luar. Ketiganya saling melirik dan tidak berani membuka suara sebelum pemuda itu berbicara. Pemuda itu berusaha membuka pintu dengan mendorongnya, sehingga terlihatlah isi dari dalam rumah itu. Mari masuk, Bu. Mas, Mbak. Iya, Mas. Terima kasih. Iya Mas, terima kasih. Itu di kantong plastik apaan? Tanya pemuda itu dengan memperhatikan kantong yang dipegang oleh Helen. Bukan apa-apa Mas. Oh, ya sudah. Mari kita masuk. Rani, bawakan air putih. Juga sediakan air hangat untuk 3 orang ini. Mereka sedang terluka. Perkenalkan, nama saya Bara. Dan yang saya panggil itu tadi istri saya. Ucap pemuda itu lagi dengan mengulurkan tangannya. Kalau di rumah ini ada orang lain juga selain dirinya. Kenapa juga dia tadi mendorong pintunya? Kata si Alvin dalam hati. Saya Helen. Saya Ibu Surti. Saya Alvin, Mas. Mereka bergiliran memperkenalkan diri. Oh iya, silakan duduk dulu. Saya mau nyusul istri saya dulu di dapur. Iya Mas Bara. Kemudian pemuda bernama Bara itu pergi menyusul istrinya ke dapur. Sementara Bu Surti, Helen, dan Alvin langsung duduk di kursi yang terbuat dari rotan, yang sudah berdebu juga sedikit lapuk seperti tidak pernah dibersihkan. Dari arah dapur muncul seseorang wanita yang sangat cantik. Di tangannya menenteng 3 gelas air putih, juga sebuah loyang yang berisi air hangat, yang asapnya masih mengepul, dan di sampingnya terlihat sebuah perban. Ini silahkan diminum dulu. Untuk lukanya dikompres dulu. Dan ini perbannya. Ucap perempuan itu menyerahkan 3 gelas air putih, loyang berisi air hangat, juga sebuah perban. Rani, perkenalkan, yang ini Elvin, yang itu Helen, dan itu Ibu Surti. Ucap Bara menunjuk mereka satu persatu untuk dikenalkan pada istrinya. Saya Rani. Ucap Rani, lalu perempuan bernama Rani itu kembali masuk ke dalam. Oh iya, kalian ini satu keluarga? Iya. Jawab Alvin dengan cepat, supaya urusannya tidak panjang. Oh iya, pasti kalian sangat lapar ya. Kebetulan istri saya lagi memasak daging rusa untuk makan siang hari ini.
Oh, kalau begitu saya mau bantu istri Mas memasak saja. Ucap Helen yang sudah membalut lukanya pakai perban. Saya juga ikut. Oh, tidak usah. Dia sudah cekatan memotong bagian-bagian tubuh tertentu. Ucap Bara dengan senyum penuh arti.